tema kita kali ini, Ban. Coba lihat layar deh, Ban. Di layar aja terpampang nyata tuh, hidup yang melayani. Tapi, Ban, bentar. Di balik tema yang keren ini, ada yang lebih keren lagi, Ban. Penasaran nggak, Ban? Wah, jangan buat makin penasaran dong. Langsung dibilang aja, Son, gimana jargonnya, Son. Nah, jadi jargon kita hari ini, kalau aku bilang IRB Sejabodetabek Bandung, teman-teman balasnya hidup yang melayani. Wih, keren banget, Son. Boleh nggak aku yang ngajak teman-teman di sini untuk jargon bareng, Son? Boleh, Ban. Sekarang kamu pimpin aja, Ban, biar kita jargon bareng. Nah, sebelum itu, aku minta dengan kasih untuk teman-teman on cam dan on mic saat ini. Karena kita akan buat jargon. Kalau aku bilang IRB Sejabodetabek Bandung, teman-teman balasnya hidup yang melayani. IRB Sejabodetabek Bandung, Hidup yang Hidup yang melayani. wih, mantap banget nih, Son, tema dan jargon kita hari ini. Jadi makin nggak sabar aku buat ibadah ini, Son. Yolah, Son, langsung kita ibadah selanjutnya, biar makin cepat kita ibadah, Son. Betul, Ban. Daripada makin berlama-lama nih mereka dengar ocehan kita, mending kita langsung next ke acara selanjutnya aja, Ban. Nanti, Ban, takutnya mereka ini live, Ban. Soalnya kita dari tadi kebanyakan ngoceh. Bener, Son. Boleh nggak sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita buat pantun dulu, Son, biar orang itu tahu kita ini jago pantun, Son. Bener banget, Ban. Mereka harus dengar pantun kita. Aku yang mulai ya, Ban. Boleh, Son. Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik. Cakep. Just kayak ganti, ayo ting ting. Selamat sore, wahai para lelaki tampan dan wanita cantik. Selamat datang di ibadah rutin bulan POPTK Sejabodetabek Bandung. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan mewakili PMK dan KMK STAN kepada Kak Dinda. Aku persilahkan dengan kasih. Oke. Terima kasih Bani dan Sonia untuk kesempatannya. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Di sini aku Dinda sebagai Ketua Umum PMK STAN mewakili PMK dan KMK ingin memberi sepatah dua patah kata sebagai kata sambutan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas berkat dan kasih karunia-Nya kita boleh sehat dan diberi kesempatan untuk berkumpul bersama lagi di room Zoom ini. Dan di sini saya mewakili PMK STAN dan KMK PKN STAN ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman POPTK yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk boleh menjadi tuan rumah dan mempersiapkan IRB kali ini. Mengucap syukur juga kepada Tuhan dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menikmati IRB POPTK kali ini. Semoga lewat ibadah yang nanti akan kita ikuti bersama-sama, kita boleh semakin bertumbuh, mengenalnya, dan berbuah bagi lingkungan sekitar kita. Mungkin itu aja sepatah dua kata-kata dari saya. Selamat menikmati ibadahnya, teman-teman. Shalom. Shalom, terima kasih untuk kata sambutannya Kak Din. Selanjutnya, aku mau bacakan beberapa peraturan yang harus kita taati selama ibadah kita ini berlangsung. 1. Secara keseluruhan, IRB POPTK ini dilakukan dengan suara dan tatap muka atau on-cam. Teman-teman semua, aku mohon untuk on-cam dan memasang virtual background-nya ya. Yang kedua, ketika ada yang berbicara, mohon teman yang lain mute atau matikan mic agar tidak overlap. Ketiga, pertanyaan, diskusi, atau sharing silakan sampaikan di slide.do dengan kode #77396. Pertanyaanmu sangat mungkin dipakai Tuhan untuk menguatkan yang lain. Nah, ini teman-teman mulai dari ibadah ini boleh ngebuka slide.do ya, terus masukin kode #77396. Nah, teman-teman bisa mulai untuk memberikan pertanyaan, diskusi, atau sharing. Keempat, mari menikmati acara ini secara keseluruhan dan tidak sambil mengerjakan hal lain. Kelima, mari kita bernyanyi bersama dengan tetap mematikan mic dan ikuti lagu yang diputar.
Untuk selanjutnya, aku serahkan ke MC Ibadah. Shalom. Sekali lagi aku ingin menyapa seluruh teman-teman yang berada di ibadah kali ini. Shalom semuanya. Aku bersyukur hari ini kita boleh dipertemukan di dalam ibadah rutin bulanan POPTK. Aku sangat senang dapat bertemu dengan abang, kakak, dan teman-teman dari PTK lainnya. Aku dan kamu merupakan saudara seiman di dalam Kristus. Dan di dalam persekutuan ini, aku rindu mengajak teman-teman untuk bersukacita dan memuji Tuhan di dalam kasih dan anugerah-Nya. Oleh karena itu, mari bersama-sama dengan penuh semangat dan penuh rasa syukur, mari menyanyikan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saat ini kita akan masuk ke dalam momen pengakuan dosa. Aku mengajak teman-teman untuk mengambil sikap doa. Anugerah dan kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup kita. Kasih dan cintanya amat besar dan sangat tulus hanya untuk anak-anaknya. Tuhan tidak pernah pilih kasih kepada umatnya. Ia tidak memandang keberdosaan kita dan ia masih memilih kita. Ketika Simon Petrus berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini berdosa." Petrus mengaku bahwa ia berdosa. Namun, Tuhan tetap memilih Petrus untuk menjadi murid-Nya. Bagaimana dengan aku dan kamu? Ya, kita juga berdosa dan kita tidak layak. Tetapi Tuhan tetap memilih kita untuk melayani-Nya. Hanya Tuhanlah yang mampu mengangkat keberdosaan ini dan memurnikan kita. Dengan kepala yang tertunduk,
mari mengaku keberdosaan kita dan memohon ampun kepadanya. Setelah berdoa, teman-teman dipersilahkan untuk ikut bernyanyi. Tuhan, ku tetap tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas setiap anugerah yang Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Saat ini kami akan beribadah kepadamu. Berikanlah tuntunan Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati kami, agar kami hanya berfokus hanya kepadamu Tuhan. Tuhan tolong sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Betapa besar kemuliaan Allah, dari masa ke masa tidak pernah berubah, bahkan tidak pernah berkurang sedikit pun. Ia adalah Allah yang Maha Agung. Ia adalah Raja di atas segala raja. Ia adalah yang awal dan yang akhir. Mari menyembah Tuhan kita yang Maha Berkuasa. How great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me,
sorga. Is the way to stand, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And now see how great is our God. Kepada Kak Devi, disilahkan. Sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, betapa besar, agung, dan mulianya Engkau di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk karya-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini juga kami akan bersama-sama membaca, mendengar, merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon biarlah kiranya Tuhan yang boleh menguasai hati dan pikiran kami, dimanapun kami saat ini berada, biarlah kiranya Tuhanlah Allah yang boleh mengarahkan, mengkonsentrasikan hati dan pikiran kami hanya untuk mendengar dan juga menikmati kebenaran firman. Hamba-Mu dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, kiranya kuasa Allah yang sempurna jugalah yang memampukan dan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan, untuk boleh didengar oleh setiap kami, secara khusus kami yang ada dalam ruang virtual ini. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama akan kami baca, dengar, dan renungkan, sungguh boleh menjadi kebenaran yang berkuasa dan bertahta di dalam hati kami, yang Tuhan boleh pakai untuk kami aplikasikan juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kiranya kebenaran-Mu itulah yang boleh menyatakan setiap kesalahan kami. Kebenaran-Mu itulah yang boleh terus mengajar dan mendidik kami di dalam kebenaran. Dan kebenaran-Mu biarlah kiranya itu yang boleh terus-menerus kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong juga setiap aplikasi Zoom dan juga setiap peralatan dan juga setiap sinyal yang kami butuhkan. Kiranya Tuhanlah yang boleh mencukupkan segala sesuatunya. Sehingga kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dapat diperdengarkan dan dapat didengar dengan jelas dan dengan lancar. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhanlah yang boleh bekerja, memberkati kami melalui kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Shalom, selamat sore ya. Selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan baik. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hidup yang melayani. Saya akan share screen. Ya, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang ya, meskipun sudah kenal pun belum tentu disayang, ya. Ya, nama saya Francisca Debbie, biasanya panggil Debbie. Mungkin teman-teman yang khususnya mungkin teman-teman STAN kali ya. Saya biasanya melayani di situ. Saya melayani bersama dengan Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas, secara khusus base-nya di Jakarta. Ya, sudah menikah, satu suami, kami belum memiliki anak. Hari ini kita akan sama-sama belajar secara khusus mengenai hidup yang melayani. Kalau berbicara tentang melayani, kira-kira secara cepat saja gitu ya, boleh dituliskan di room chat. Kalau dengar kata melayani, apa satu kata ya, jangan lebih.
Satu kata yang kemudian muncul atau teringat oleh kalian kalau bicara tentang melayani. Boleh? Apa satu kata yang mungkin teringat? Wah, cukup banyak ya. Kasih, tulus, hamba, anugerah, kasih, kebaikan, Tuhan, berkorban, Tuhan, cinta, anugerah, menolong, Yesus, anugerah, hamba, pendeta. Oke. Kesempatan, panggilan, berkat, keharusan. Oke, terima kasih banyak untuk sharingnya ya. Terima kasih untuk pemikiran-pemikirannya. Oh, ada juga yang bilang berkat. Oh, tadi udah ya, udah saya sebut ya. Terima kasih untuk responnya. Ya, hari ini kita akan sama-sama membuka, mempelajari dari Roma pasalnya yang ke-12. Mari kita, kalau kalian punya atau ada di sekitar kalian Alkitab cetak atau mungkin handphone kalian ada Alkitab di dalamnya, boleh dibuka Roma pasal 12. Kita akan membacanya ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, tapi saya sudah naruh di layar gitu ya, Roma 12 ini ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua, Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Apakah semua sudah ada? Sudah siap untuk membaca maksudnya? Ya. Oke. Saya akan membacakannya bagi kita, Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jikalau karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, apakah kalian kesulitan mendengar suara saya? Suara saya terdengar kan ya, dengan jelas ya, dengan baik ya? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Oke, terima kasih untuk responnya. Ya, kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Tema yang diberikan, kita berbicara tentang hidup yang melayani. Kalau ngomongin hidup yang melayani, maka kalau kita perhatikan dari Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama, hidup melayani itu nggak bisa dilepaskan dari kemurahan Allah. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan bersama-sama, hidup yang melayani itu pasti diawali dengan kemurahan Allah.
hidup yang melayani itu diawali dengan kemurahan Allah. Dalam kitab Roma, dalam kitab Roma gitu ya, ada 16 pasal. Nah, pembagian pasalnya dalam kitab Roma itu menarik ya, teman-teman ya. Dalam Roma pasalnya yang pertama sampai dengan Roma pasalnya yang ke-11, Paulus itu banyak menuliskan mengenai dasar kehidupan kekristenan. Yakni yang paling sentral adalah Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan hidup manusia. Jadi pasal 1 sampai 11 itu Paulus banyak menuliskan mengenai dasar iman kekristenan gitu ya. Bagaimana kita adalah manusia berdosa, lalu kemudian Paulus banyak berbicara tentang bagaimana Kristus oleh karena kasih karunia-Nya menyelamatkan kehidupan kita. Itu kita dapat baca dan lihat dalam Roma 1 sampai 11. Atau kalau sederhananya banyak kita temukan doktrin-doktrin iman kekristenan secara khusus mengenai keselamatan, ya. Nah, lalu kemudian dalam Roma pasalnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-16, jadi kitab Roma ini dibagi menjadi 2 bagian. Roma pertama, Roma pasal 1 sampai 11 bicara tentang dasar iman hidup orang Kristen. Maka dalam Roma pasalnya yang ke-12 sampai pasalnya yang ke-16, kitab Roma, Paulus secara khusus berbicara tentang bagaimana seharusnya jemaat di Roma hidup. Jadi ini menarik ya, nanti kalau misalnya kalian juga perhatikan beberapa surat-surat yang Paulus kirimkan kepada beberapa jemaat, kayak misalnya jemaat Kolose, jemaat Efesus, gitu ya, maka kita akan menemukan pola yang sama. Pola yang samanya maksudnya apa? Paulus nggak cuma bicara tentang dasar iman Kristen, yaitu Kristus yang mati dan bangkit ya untuk menyelamatkan kita, tapi berbicara juga, Paulus juga berbicara tentang bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah itu hidup. Ya, jadi dalam beberapa surat Paulus itu dapat terlihat polanya itu bicara tentang dasar imannya, tapi juga bukan cuma ngomongin dasar iman, tapi juga berbicara tentang aplikasi praktis dari iman Kristen tersebut. Ya, jadi berbicara tentang iman tuh bukan cuma berbicara tentang knowledge, tahu banyak, mengerti banyak, tapi juga berbicara tentang do, ya, melakukan sesuatu atau melakukan hidup yang sesuai dengan iman. Nah, demikian juga di dalam Roma pasalnya yang ke-12 sampai 16, Paulus banyak berbicara tentang bagaimana seharusnya jemaat di Roma hidup. Nah, perikop yang tadi kita sudah baca itu masuk dalam Roma pasalnya yang ke-12, ya. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah, dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama, di situ dibilang, karena itu, saudara-saudara, karena itunya tuh merujuk kemana? Kalau kalian punya Alkitab di sekitar kalian, maka Roma sebelum Roma 12 ayat 1 itu ada Roma 11 ayat 36. Ya. Dalam Roma 11 ayat 36 dibilang bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka kata sambung karena itu, konteks dekatnya adalah Roma 11 ayat 36. Sehingga Paulus mau bilang, karena segala sesuatu adalah dari Tuhan, segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, karena segala sesuatu adalah untuk kemuliaannya, maka saudara-saudara, dalam hal ini Paulus mendorong, memotivasi jemaat secara khusus. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, apa dasar dari jemaat dinasehati, atau apa dasar dari Paulus mendorong menasihati jemaat mempersembahkan tubuh? Di situ ada kata yang saya bold ya, demi kemurahan Allah. Inilah dasarnya. Inilah awalnya. Kemurahan Allah yang mana? Ya. Jemaat itu telah menikmati kemurahan Allah, yakni kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang telah menebus manusia dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa.
Saya bacakan dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-25 ya. Paulus di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai 25 berkata demikian. Ini salah satu pengajaran iman Kristen gitu ya. Dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai 25 demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi, kemurahan Allah yang mana? Kemurahan Allah yang menyelamatkan, menebus manusia dari dosa, dari hukuman dosa, dengan mati di atas kayu salib. Kemurahan Allah yang Tuhan telah nyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Inilah seharusnya yang mengawali, mendasari hidup yang melayani. Inilah seharusnya yang mendasari kita menjalani hidup yang melayani. Kalau ditanya, kenapa hidup melayani? Ya seharusnya karena saya sudah mengalami kemurahan Allah. Karena saya sudah menikmati kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Seharusnya itu yang menjadi jawabannya. Ya. Apa dasar kita menjalani hidup yang melayani? Kemurahan Allah yang telah menyelamatkan kita dari dosa, yang telah menebus kita, sehingga kita tidak lagi dihukum, tetapi kita menikmati hidup yang kekal bersama dengan Dia. Inilah yang menjadi dasar. Inilah yang menjadi awal kehidupan kita melayani. Hidup yang beribadah atau melayani adalah respon atas kemurahan Allah tadi. Ya, teman-teman, kita itu melakukan pelayanan bukan dalam rangka mendapatkan kemurahan Allah. Tapi kita melakukan hidup yang melayani itu justru karena sudah mengalami, mendapatkan kemurahan Allah. Sangat berbeda ya. Kita tidak lagi melakukannya untuk mendapatkan perkenanan dan kemurahan Allah, tapi justru karena kita sudah mendapatkan perkenanan dan kemurahan Allah. Makanya kita memberikan hidup yang melayani. Tapi di dalam Roma ini nggak ada kata-kata melayani gitu ya, yang ada kata ibadah. Nah, kita akan sama-sama lihat ya. Dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama, ini saya gunakan terjemahan King James Version. King James Version ini dipercaya sebagai Alkitab yang diterjemahkan mendekati bahasa asli. Mendekati bahasa asli. Paling mendekatilah bahasa asli, ya. Jadi di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ini KJV dari King James Version dibilang, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Jadi kalau kita lihat di dalam terjemahan baru gitu ya, LAI memberikan terjemahan atau menerjemahkannya dengan kata ibadahmu yang sejati. KJV menggunakan kata reasonable service. Nah, kalau kita perhatikan kata ibadah di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ini, dalam ayat 1 gitu ya, kata ibadah itu dalam bahasa Yunaninya digunakan kata latreia. Latreia itu sendiri dapat diartikan dengan kata service atau worship. Jadi bisa keduanya, service atau worship, ibadah dalam hal ini. Pelayanan dan ibadah. Nah, hal yang menarik sebenarnya teman-teman, kata ibadah itu sendiri, kata ibadah dalam bahasa Indonesia, itu sebenarnya kalau kita lihat berasal dari kata Ibrani ebed. Ya. Ebed itu artinya hamba atau pelayanan. Jadi kata ibadah itu sendiri artinya adalah bakti
atau pelayanan kita kepada Allah. Jadi ketika kita beribadah itu sebenarnya kita sedang melakukan bakti kepada Allah, sedang melakukan pelayanan kepada Allah, ya. Atau makanya kita sering mungkin saya nggak tahu apakah masih sering digunakan juga di gereja-gereja kita kata kebaktian gitu ya, kebaktian rumah tangga, kebaktian kaum bapak mungkin gitu ya. Kita seringkali menggunakan kata kebaktian. Jadi kebaktian tuh maksudnya ini gitu ya, bahwa ibadah itu sebenarnya adalah bakti kita, pelayanan kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Nah, sehingga berbicara tentang ibadah itu bukan hanya berbicara tentang communal worship, penyembahan gitu ya, seperti kita sedang lakukan saat ini. Bukan cuma sekedar berbicara tentang komunal dalam artian bersama-sama dengan persekutuan, komunitas gitu ya, menyembah Tuhan seperti sekarang, mendengarkan firman Tuhan, ataupun juga ketika kalian ada di gereja. Ibadah tuh bukan hanya berbicara tentang communal worship. Ibadah bicara tentang communal worship, iya, tapi bukan hanya itu. Oke? Tapi ibadah juga berbicara tentang pelayanan atau service kita kepada Allah. Jadi kalau ngedengar kata ibadah, jangan cuma berpikir tentang communal worship seperti sekarang. Tapi ibadah itu berbicara juga tentang pelayanan kita kepada Allah. Ya, pelayanan kita kepada Allah. Makanya demi kemurahan Allah, kalau bisa dibilang, lakukanlah ibadah yang sejati atau hiduplah melayani, ya. Karena apa? Karena kita telah menikmati kemurahan Allah. Oke, jadi sudah paham ya, kata ibadah dalam hal ini bukan hanya berbicara tentang communal worship. Kalau dalam konteks kita juga gitu ya, sebagai orang Kristen, tidak hanya terbatas pada communal worship ketika kalian ada di gereja, ketika lagi bersekutu bersama-sama seperti ini dalam ibadah rutin bulanan, tapi juga ibadah itu berbicara tentang bagaimana kita melayani Allah. Ini bakti kita loh kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Nah, karena itu berbicara terkait dengan tema kita hari ini, hidup yang melayani, maka kita harus melihat ibadah sebagai hidup yang melayani. Ibadah bukan hanya berbicara tentang communal worship, tapi ibadah berbicara juga tentang bagaimana hidup kita adalah hidup yang melayani. Nah, ketika berbicara tentang hidup yang melayani ini, jangan juga langsung mikir, oh hidup yang melayani itu berarti seperti kalau di dalam Alkitab itu mungkin terpikirnya, oh hidup yang melayani itu langsung kayak kaitannya dengan jadi MC gitu ya, atau mungkin kalau dalam konteks Alkitab terpikirnya langsung Paulus gitu kali ya, atau langsung terpikirnya itu adalah mungkin nabi-nabi gitu ya. Nah, teman-teman berbicara tentang hidup yang melayani ini, kita akan sama-sama lihat 3 hal. Kita akan lihat 3 hal terkait dengan hidup yang melayani, sebagaimana kita sama-sama telah baca dalam Roma pasalnya yang ke-12 ini ya. Hidup yang melayani itu tidak terbatas hanya ketika kita beribadah, atau ketika kita jadi MC dalam sebuah ibadah, atau ketika kita jadi song leader dalam sebuah ibadah, atau ketika kita jadi pemusik dalam sebuah ibadah, atau ketika kita jadi pengurus panitia gitu ya dalam sebuah acara. Tetapi ibadah hidup yang melayani itu lebih dari itu. Ada 3 hal yang akan bersama-sama kita lihat terkait dengan hidup yang melayani. Yang pertama, hidup yang melayani adalah hidup yang mempersembahkan tubuh kepada Allah. Oke. Yang kedua, hidup yang melayani adalah hidup yang mengalami transformasi atau perubahan. Dan yang ketiga, hidup yang melayani adalah hidup yang memberikan karunia, talenta yang kita miliki dalam persekutuan. Oke, kita akan sama-sama bahas dan lihat satu persatu dari 3 hal ini. Ya, yang pertama, berbicara tentang hidup yang melayani. Yang pertama adalah hidup yang mempersembahkan tubuh kepada Allah. Dalam pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama, kitabnya yang ke Roma, di situ dibilang ya, ibadah yang sejati itu ibadah yang seperti apa?
ibadah yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama teman-teman, di dalam konteks pada waktu itu, ketika Paulus berbicara tentang mempersembahkan tubuh, ya, ketika Paulus berbicara tentang mempersembahkan lah ya, atau ketika berbicara mendengar kata persembahan, ketika berbicara atau mendengar tentang persembahan, maka yang terpikir oleh orang-orang pada masa itu, persembahan itu adalah sesuatu hal yang dikorbankan. Dan karena itu korban, maka persembahan pasti mati. Ya. Entah itu hewan dikorbankan kepada Allah sebagai sebuah persembahan, entah itu mungkin juga hewan dikorbankan kepada dewa-dewi sebagai persembahan. Dalam konteks mereka, dalam konteks pada waktu itu maksudnya, ini konteks pada waktu itu ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Yunani ya. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Biasanya mereka mempersembahkan korban bakaran, itu hewan-hewan gitu ya, binatang-binatang kepada Allah ya, sebagai persembahan, sebagai korban. Tapi juga orang-orang Yunani yang masih menyembah dewa-dewi, mereka juga tahu mempersembahkan korban. Nah, kalau orang Yunani atau orang yang Yunani ini pada masa itu masih juga mempersembahkan manusia gitu ya. Jadi ngomongin persembahan itu pasti dalam pikiran mereka adalah korban dan mati. Oke? Makanya ketika Paulus bilang masalah mempersembahkan, yang Paulus lagi omongin bukan persembahan yang mati. Makanya dibilang persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Tuhan nggak mau persembahan yang mati. Dia mau persembahan yang hidup. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-12. Dalam Roma 6 ayat 12 ya, di situ dibilang, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata pelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kalau ketika Paulus bilang persembahan yang hidup, tubuhmu itu dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, nah itulah Roma 6 ayat 12 yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi persembahan yang hidup ini bukan berarti kemudian kita dibawa ke altar lalu kemudian dipotong-potong. Enggak, Tuhan nggak mau persembahan yang mati. Dia ingin persembahan yang hidup, yaitu diri kita sendiri. Apa maksudnya mempersembahkan tubuh? Roma 6 ayat 12 berkata, jangan gunakan lagi anggota-anggota tubuh sebagai alat untuk melakukan dosa. Ya. Mulut yang dulunya mungkin suka ngomongin kata-kata kasar, kata-kata kotor. Kalau kita sudah menikmati kemurahan Allah, kalau kita mau mempersembahkan hidup yang melayani, maka seharusnya mulut kita pun tidak lagi digunakan untuk melakukan dosa gitu ya, berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Tapi mulut kita seharusnya kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus. Sehingga yang keluar dari mulut kita bukan lagi kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata makian gitu ya harusnya, tapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, ya. Bukan lagi ngomongin gosip, tapi kata-kata yang baik gitu ya. Kata-kata yang memuji, bukannya munafik ya, emang benar-benar memuji gitu ya. Tangan kita gimana? Tangan kita ini kan anggota tubuh juga. Nah, tangan yang mungkin dulunya suka ngerjain orang gitu ya, suka jahilin orang, tangan yang mungkin dulunya suka mukulin orang gitu kali ya. Nah, ini kalau udah menikmati kemurahan Allah, hidup yang melayani itu berarti ya hidup yang tidak lagi menggunakan tangan untuk melakukan dosa, untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah, tapi harusnya digunakan untuk menjadi senjata kebenaran, dipersembahkan kepada Allah untuk melakukan hal yang baik,
yang memberkati orang lain, gitu ya. Demikian juga yang lainnya, gitu ya. Mata yang mungkin seringkali digunakan untuk menonton hal-hal yang tidak pantas, gitu ya, menonton hal-hal yang nggak benar, browsing-browsing hal-hal di internet yang nggak benar, gitu ya. Maka sekarang ini seharusnya kalau sudah mengalami kemurahan Allah, menikmati kemurahan Allah, mari kita persembahkan untuk Tuhan. Itulah hidup yang melayani. Jadi hidup yang melayani bukan cuma sekedar masalah kita jadi MC, pemusik gitu ya. Tapi hidup yang melayani adalah hidup yang mempersembahkan tubuh. Hidup yang mempersembahkan bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Anggota tubuh, pikiran kita, bahkan relasi kita dengan sesama, sosial media yang mungkin kita miliki, dan seluruh aspek kehidupan harusnya bukan lagi dipersembahkan atau dipakai untuk melakukan dosa. Tetapi seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan dan kehendak. Inilah hidup yang melayani. Tuhan nggak pernah menginginkan persembahan korban yang mati. Dia inginkan persembahan yang hidup, yakni hidup kita secara keseluruhan tanpa terkecuali. Seluruh aspek kehidupan kita tanpa terkecuali. Hidup yang melayani adalah hidup yang mempersembahkan tubuh, pikiran, relasi, baik itu dalam keluarga, dalam persahabatan, perkuliahan, sosial media, internet, gadget yang kita miliki, dan segala sesuatu yang kita punya dalam hidup ini, seluruh aspek kehidupan kita yang menyangkut kehidupan kita, termasuk juga mungkin hobi kita, gitu ya. Hidup yang melayani adalah hidup yang mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang dunia ajarkan. Bukan apa yang dunia mau. Hidup yang melayani berbicara tentang keseluruhan kehidupan kita. Yang kedua, hidup yang melayani adalah hidup yang mengalami transformasi. Hidup yang mengalami perubahan terus-menerus. Ya. Bukan cuma sekali, tetapi terus-menerus. Di dalam pasalnya yang kedua, pasal 12 ayat yang kedua dibilang ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahasa Indonesia sehari-hari lebih memudahkan gitu ya. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Jadi, berubahlah. Be transformed. Nah, perubahannya perubahan yang seperti apa? Perubahan seperti apa yang Allah kehendaki? Perubahan total. Perubahan yang dari dalam, bukan sekedar penampakan luar. Teman-teman perhatikan di layar saya kasih dua gambar ya. Gambar yang pertama itu gambar seekor bunglon. Gambar yang kedua adalah gambar kupu-kupu yang baru saja bermetamorfosis. Nah teman-teman ngomongin masalah perubahan, bukan sekedar perubahan tampak luar seperti bunglon. Kalau kalian tahu bunglon ya, bunglon itu kan kalau dia ada di daun-daunan warna hijau, kulitnya itu berubah hijau. Kalau dia ada di daun-daunan kering berwarna coklat, kulitnya bisa serta-merta berubah coklat. Itu perubahan bunglon. Ya. Perubahan yang cuma di luarnya aja. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah perubahan yang total. Dari dalam. Sebagaimana kupu-kupu. Perubahan yang bukan cuma sekedar tampak luar, tapi perubahan yang memang diawali dari dalam diri. Karena kita sudah mengalami kemurahan Allah. Kalau kita cuma ngalamin perubahan luar, teman-teman, yang terjadi adalah kita akan hidup mengikuti kondisi lingkungan dan kondisi sekitar, seperti bunglon. Kalau kondisi sekitarnya baik, ya kita akan baik.
Kalau kondisi sekitarnya itu nggak suka ngelakuin dosa, ya kita pasti akan keikut nggak mau ngelakuin dosa. Masalahnya kalau kondisi sekitarnya itu semuanya ngelakuin dosa, bisa-bisa kita juga ikut-ikutan ngelakuin dosa. Kenapa? Karena memang perubahannya cuma perubahan tampak luar. Berbeda dengan perubahan dari dalam. Kalau perubahannya dari dalam, maka kondisi dunia di sekitar ini mau gimana, ya saya akan tetap teguh dan kokoh untuk berani tampil beda. Saya akan berani untuk tampil beda. Nah, perubahan yang dimaksudkan atau perubahan yang dimaksudkan ini bukan perubahan bunglon tadi ya, tapi perubahan dari dalam, sehingga dimanapun kita ditempatkan, maka kita akan tetap teguh gitu ya, tetap teguh dalam iman kekristenan kita. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua ini, Roma berbicara tentang pembaharuan pikiran, ya. Roma berbicara tentang pembaharuan pikiran, ya, ini ya, bilang ya. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi dalam hal ini, bukan ini Ibu Budi, tapi kalau kita perhatikan NIV-nya, pembaharuan budi dalam hal ini berbicara tentang renewing of your mind. Jadi perubahan pemikiran, perubahan cara pandang. Ya. Perubahan pemikiran, perubahan cara pandang. Nah, pembaharuan pikiran dan cara pandang ini penting. Kenapa? Supaya kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia, tapi dapat mengikuti apa kata Tuhan. Kita nggak lagi tuh ngikut-ngikutin cara pandang yang ditawarkan dunia, cara pola pikir yang ditawarkan dunia, tapi kita mengikuti apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga ketika kita melakukan, mungkin kayak misalnya kita nonton gitu ya, nonton drama Korea, ya, mungkin banyak hal-hal yang ditawarkan gitu ya oleh dunia di dalam drama, di dalam iklan. Tapi kita bisa menjadi orang yang tetap teguh pada iman. Kenapa? Karena kita sudah mengalami pembaharuan cara pikir, pola pikir, cara pandang. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan pola pikir, pembaharuan pikiran ini berbicara tentang bagaimana kita memiliki kehidupan yang berbeda dari dunia. Dunia mungkin bisa berpikir begini, tapi kita anak Allah yang sudah mengalami kemurahan Allah, kita punya pemikiran yang berbeda. Kita punya pemikiran yang berbeda. Ya. Mungkin dunia akan bilang bahwa oh nyontek tuh nggak apa-apa gitu ya. Nyontek itu nggak masalah kok, semua juga ngelakuin. Tapi karena kita sudah mengalami kasih karunia Allah, maka kita mengalami pembaharuan pola pikir ini gitu ya, bahwa oh enggak, Tuhan bilang nyontek itu perbuatan curang. Dan Tuhan nggak suka dengan perbuatan curang. Kita mengalami perubahan pola pikir. Tidak lagi mengikuti apa yang dunia bilang, tidak lagi mengikuti pandangan dunia, tapi mengikuti apa yang Tuhan nyatakan. Ya, apa yang Tuhan nyatakan. Dunia mungkin bilang bahwa, wah, hanya mereka yang cantik lah yang berharga, misalnya gitu ya. Tapi atau mereka yang pintar lah yang berharga. Tapi Tuhan nggak pernah berpikir begitu. Bagi Tuhan semua manusia itu berharga. Ya. Sehingga kalau kita sudah mengalami kasih karunia Allah, kemurahan Allah, pola pikir kita pun berubah. Ya. Tidak lagi mengikuti apa yang dunia pikirkan, apa yang dunia bilang, tapi ngikutin apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan katakan. Ya. Ketika kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, ketika kita mengalami pola pikir yang diubahkan, ketika kita mengalami pola pikir yang tidak lagi menuruti kata dunia, tapi menuruti kata Allah, maka teman-teman kita pasti akan menjalani hidup yang berbeda dari yang lain. Hidup yang berbeda dari yang lain.
Tapi nggak apa-apa. Memang demikian adanya. Kalau tadi hidup yang melayani berbicara tentang diri kita secara pribadi yang harus mempersembahkan tubuh kepada Allah, maka teman-teman, hal yang kedua, hidup yang melayani adalah hidup yang bukan hanya alami perubahan, tapi bagaimana ketika kita alami perubahan, hidup kita itu berbeda dari dunia di mana Tuhan tempatkan kita. We are living in the world, but no longer of the world. Kita mungkin masih hidup dalam dunia ini. Tapi ingat, kita tidak lagi berasal dari dunia ini. Kenapa? Kembali lagi, karena kita sudah mengalami kemurahan Allah. Karena itu, biarlah kiranya kita menjadikan hidup yang melayani itu sebagai hidup yang berani tampil beda. Hidup yang tidak dipengaruhi pola pikir atau cara pandang dunia. Tapi justru sebaliknya, mempengaruhi dunia dengan cara pandang Kristiani dalam anugerah Tuhan. Hidup yang melayani adalah hidup yang seharusnya berani tampil beda. Bukan hanya kita persembahkan tubuh kita kepada Allah, seluruh hidup kita kepada Allah, tapi bagaimana kita mau menjalani hidup yang berbeda karena kita sudah diubahkan. Menjalani hidup yang berani tampil beda tentu tidak mudah ya. Pasti tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal-hal yang mungkin membuat kita jadinya pengen mundur. Ya. Tapi teman-teman, kalau kita bilang bahwa kita mau memiliki hidup yang melayani, maka seharusnya ini jadi satu paket ya. Hidup yang melayani itu seharusnya hidup yang memang berani tampil beda. Nggak lagi ngikutin apa kata dunia, tapi ngikutin apa kata Allah. Tidak lagi mengikuti apa kata orang-orang di sekitar, tapi mengikuti apa kata Allah. Tidak lagi mengikuti apa kata teman, tapi mengikuti apa kata Allah. Jangan sampai anak muda sekarang ini tuh banyak ngikut tren gitu ya. Trennya lagi apa? Trennya lagi mungkin trennya sekarang ini lagi K-pop gitu ya. Semuanya ikutan berbondong-bondong gitu kali ya. Trennya lagi nonton K-drama, semuanya ikutan berbondong-bondong ya. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang berani tampil beda di tengah-tengah segala macam tren yang mungkin sekarang ini sedang bermunculan di sekitaran kita gitu ya. Bagaimana kita menjalani hidup yang berani tampil beda. Itulah hidup yang melayani. Dan yang ketiga, hidup yang melayani adalah hidup yang memberikan karunia untuk melayani. Sesuai tentunya dengan karunia yang Tuhan berikan. Tuhan itu menganugerahkan setiap orang karunia rohani. Setiap orang itu punya bakat, setiap orang itu punya talenta masing-masing. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 tadi, di dalam ayatnya yang ketiga ya, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-8, di situ dalam Roma pasal 12 tuh Paulus berbicara tentang hal ini ya. Dalam ayat yang ketiga dibilang, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Maksudnya apa? Teman-teman, menarik bahwa hidup yang melayani itu bukan hanya bagaimana kita persembahkan tubuh kita kepada Allah, bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita dengan sekitar kita itu menjadi tampil beda, berani tampil beda, membawa pengaruh gitu ya, sebagaimana garam dan terang, tapi juga hidup yang melayani itu juga berbicara tentang bagaimana kita sebagai pelayan. Kita sebagai pelayan Kristus. Secara khusus dalam persekutuan kita masing-masing, secara khusus di tengah-tengah gereja. Jadi hidup yang melayani juga berbicara tentang bagaimana kita sebagai pelayan. Tapi bukan hanya itu, ya. Nah, dalam kehadiran kita sebagai pelayan, Tuhan itu karuniakan begitu banyak hal potensi dan juga bakat ataupun juga talenta. Tapi seringkali begini teman-teman, ada orang-orang yang nggak sadar gitu ya bahwa itu bukan bakatnya, tapi dia
mencoba, terus mencoba, padahal bukan di situ. Nah, itulah yang Paulus bilang, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Ya, gali dan kembangkan saja karunia yang ada pada kita. Ini saya punya sebuah cerita ya, ilustrasi terkait dengan hal ini. Waktu saya masih mahasiswa, itu ada seorang adik lah ya, junior saya di kampus, gitu ya, junior saya di kampus. Nah, junior saya di kampus ini dia kekeh pengen main musik, gitu ya, mau melayani main musik. Padahal sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan itu. Akhirnya dia belajar, ya, benar dia belajar. Tapi setelah belajar pun tetap nggak bisa, gitu ya. Jadi ketika belajar tuh, setelah selesai belajar pun main gitarnya ya gitu ya, jadi cari-cari kunci gitu ya, ri gitu ya. Jadi begitu caranya dia gitu ya main gitar. Ya jelas emang nggak bisa, tapi memaksakan diri gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah karena dia memaksakan diri, dia mengikutilah training, kami mengadakan training gitu ya, MC dan pemusik. Akhirnya dia mengikutilah training pemusik gitu ya, karena dia ngerasa bahwa wah saya pengen melayani nih sebagai seorang pemusik gitu ya. Nah, ketika dia mengikuti training musik, teman-teman, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang lainnya sudah bisa main gitar gitu ya, training musiknya gitar waktu itu. Yang lainnya udah pada bisa, cuman dia doang yang nggak bisa. Alhasil yang terjadi adalah trainernya itu mau nggak mau ngajarin dia dulu, yang lainnya dilupakan. Ya. Jadinya yang terjadi adalah trainingnya tuh terhambat gitu ya, karena dia kekeh mau belajar gitu ya, mau belajar. Nah teman-teman, ini hanya contoh gitu ya, salah satu contoh mau menunjukkan bahwa ya kadang-kadang ada hal-hal yang memang kita nggak sanggup, kita nggak usah maksain diri. Ya, kita nggak usah maksain diri karena memang bukan di situ karunia kita. Misalnya aja lah, saya mau jadi singer, pokoknya saya harus jadi singer. Padahal mungkin maaf kata gitu ya, ketika dia jadi singer, ketika dia bernyanyi gitu ya, mungkin orang-orang semuanya bukannya teduh, kalau lagi saat teduh malah terganggu gitu ya dengan suaranya. Nah, itu poinnya gitu ya, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Berikan saja apa yang memang Tuhan karuniakan padamu. Kalau itu tidak Tuhan karuniakan, ya sudah. Jangan memikirkan lebih daripada yang seharusnya. Paham ya teman-teman ya? Sehingga dalam hal ini coba temukan, gali, kembangkan karunia yang memang ada pada kita. Jangan sampai begini, kita melupakan karunia yang ada pada kita yang memang Tuhan kasih, kita nggak kembangkan itu, kita nggak gali itu, kita cari-cari hal-hal lain. Ya, kita cari-cari hal-hal lain yang sebenarnya bukan bagian kita. Oke, jadi itu poinnya. Jadi layanilah sesuai karunia yang Tuhan memang berikan. Kalau kita adalah sebagai pelayan-pelayan Tuhan di kampus, mungkin di gereja, dalam persekutuan kampus, dalam persekutuan di gereja, mari kita memberi diri melayani sesuai dengan karunia yang memang Tuhan berikan. Nah, karunia yang Tuhan berikan itu diberikannya itu bukan untuk kita, bukan untuk kita itu karunia yang Tuhan berikan itu bukan untuk kita show off, bukan. Tapi karunia yang Tuhan berikan adalah dalam rangka kita melayani tubuh Kristus, umat Allah. Dalam ayatnya yang keempat sampai yang kelima dibilangnya, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kalau saya lanjutkan dalam ayatnya yang ke-6 dibilang ya, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar, dan seterusnya. Ya, jadi karunia yang Tuhan kasih untuk kita, bagi kita, ya itu diperuntukkan untuk kita melayani dalam persekutuan umat Allah, dalam kesatuan tubuh Kristus, baik di gereja maupun juga mungkin dalam persekutuan mahasiswa di kampus kalian masing-masing.
Ya, karunia yang Tuhan berikan harus dipergunakan untuk melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus melalui karunia kita. Sehingga hidup yang melayani, yang ketiga, adalah hidup yang menggunakan karunia rohani yang dimilikinya untuk dipakai melayani Tuhan dan umatnya. Baik dalam persekutuan yang ada di kampus, PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen ya, maupun juga persekutuan yang ada di gereja, ataupun juga mungkin ada persekutuan-persekutuan lain di mana Tuhan menempatkan kalian. Hidup yang melayani adalah hidup yang menggunakan karunia rohani yang dimiliki untuk dipakai melayani Tuhan dan umatnya. Ya, jadi hidup yang melayani berbicara tentang 3 hal. Melayani, hidup yang melayani bukan hanya berbicara tentang kita sebagai seorang pelayan, menggunakan karunia rohani untuk melayani di persekutuan, tapi juga hidup yang melayani berbicara tentang bagaimana kita berani tampil beda untuk membawa pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang tadi yang pertama, hidup yang melayani adalah hidup yang mempersembahkan seluruh tubuh kita kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang hidup yang melayani, maka hidup yang melayani itu sebenarnya berbicara tentang keseluruhan hidup kita. Hidup yang melayani bukan hanya hidup yang ketika kalian jadi pemimpin pujian, worship leader, song leader, MC, apapun istilahnya itu gitu ya. Bukan hanya ketika kita melayani, memberikan diri kita menggunakan karunia rohani kita, bukan. Tapi keseluruhan hidup kita. Itulah pelayanan kepada Allah. Seluruh tubuh kita, seluruh studi kita, perkuliahan kita, seluruh kehidupan, aspek kehidupan kita, itu untuk Tuhan. Dan bagaimana kita juga berani menjalani hidup yang tampil beda di tengah-tengah dunia. Jadi kalau misalnya berbicara tentang hidup yang melayani, kiranya tidak hanya terfokus pada hal yang ketiga ya, tapi jangan lupa yang pertama dan yang keduanya. Nah, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang melayani ini ya? Bagaimana dapat memiliki hidup yang melayani? Hal yang pertama tentu ini ya, kalau hidup yang melayani diawali dengan kemurahan Allah, maka alami dan nikmatilah kasih karunia Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Alamilah kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya yang menyelamatkan kehidupan kita. Karena berbicara tentang hidup yang melayani, awalnya adalah kasih karunia Allah yang kita nikmati. Nah, bagaimana kita dapat menjalani juga hidup yang melayani? Teman-teman, Tuhan telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus, firman Tuhan, dan juga komunitas orang-orang percaya bagi kita. Hidup yang melayani adalah hidup yang mempersembahkan tubuh. Teman-teman ingat bahwa Tuhan mengaruniakan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Sehingga kita bisa berkata tidak terhadap dosa, tapi berkata iya kepada Allah. Karena itu, mari kita mensyukuri akan hal ini gitu ya. Jadi kalau dibilang wah kayaknya nggak sanggup Kak, sanggup teman-teman. Kenapa? Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang telah memampukan kita. Roh Kudus bekerja dalam diri kita, menyanggupkan dan memampukan kita untuk hidup melayani Dia. Jadi seharusnya kalau kita sudah mengalami kasih karunia Allah, kemurahan Allah, tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kata nggak sanggup untuk hidup tampil beda. Nggak sanggup untuk mempersembahkan tubuh kepada Allah. Nggak sanggup untuk memberikan karunia. Harusnya tidak ada kata-kata itu. Kenapa? Karena Roh Kudus menolong kita. Memang kalau dengan kemampuan sendiri kita nggak akan sanggup. Karena itulah Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Dia memampukan kita. Dia menguatkan kita. Dia menyanggupkan kita untuk menjalani hidup yang melayani. Tuhan juga mengaruniakan firman-Nya kepada kita, agar mengingatkan kita terus-menerus bahwa hidup ini adalah hidup yang melayani Dia seharusnya.
Pertanyaannya adalah, seberapa sering kita baca firman? Seberapa sering kita mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam kita melayani? Seberapa sering kita mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita? Nggak usah jauh-jauh lah ketika kita akan melayani, mungkin memberikan bagian yang ketiga ya, hidup yang melayani sebagai seorang pelayan yang memberikan karunia-Nya. Apakah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus ketika kita melayani sebagai mungkin pemusik, sebagai mungkin pemimpin pujian, gitu ya, sebagai mungkin seorang singer, bahkan mungkin untuk hal yang sangat-sangat di belakang gitu ya, di belakang layar, misalnya jadi host untuk Zoom gitu ya, untuk ibadah Zoom. Teman-teman, apakah kita mengandalkan kuasa Allah? Apakah kita mengandalkan Roh-Nya yang kudus? Atau jangan-jangan kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita saja. Kita mengandalkan pengalaman-pengalaman pribadi kita. Kalau misalnya kita melakukannya dengan mengandalkan kemampuan diri, ya jelas. Pasti kita akan dengan mudah berbicara nggak sanggup. Atau sebaliknya, kita akan dengan mudah berkata, saya mampu, dan akhirnya jadi sombong. Tuhan telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus. Mari kita mengandalkan Dia. Mari minta tolong, Tuhan, saya nggak sanggup dengan kemampuan saya sendiri untuk hidup tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Apalagi begitu banyak godaan, tantangan. Tapi Tuhan tolonglah. Roh Kudus bekerjalah. Ya. Teman-teman, kadang-kadang bukannya nggak sanggup, tapi kitanya yang nggak mengandalkan Tuhan. Demikian juga dengan firman Tuhan. Berapa banyak dari kita yang membaca? Kalaupun sudah baca, berapa banyak dari kita yang ketika membaca, lalu kemudian setelah membaca, lupa semua gitu ya. Atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan, berapa banyak dari kita yang ketika mendengarkan firman, itu masuk kuping kanan, mental lagi gitu ya, nggak masuk bahkan. Cuman menuju kuping kanan, mental dia. Masih mending kalau misalnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ada yang nyantol gitu ya. Nah ini enggak gitu ya. Ngedengerin firman, boro-boro masuk, dia membal gitu ya, dia mental lagi. Ya. Berapa banyak dari kita yang tidak benar-benar sungguh-sungguh cinta dan rindu membaca firman. Kita nggak akan sanggup dengan kemampuan sendiri. Makanya Tuhan karuniakan hal-hal ini. Tuhan karuniakan Roh-Nya yang kudus untuk memampukan kita. Tuhan karuniakan firman-Nya untuk menuntun kita, mengingatkan terus-menerus. Pertanyaannya adalah, ada nggak kita gunakan? Ada nggak kita baca firman-Nya itu? Dan Tuhan karuniakan komunitas orang percaya. Sahabat-sahabat rohani di sekitar kita. Tuhan karuniakan itu untuk menolong kita. Sehingga ketika kita mungkin kesulitan, ada komunitas yang Tuhan kasih untuk menopang. Hidup yang melayani adalah hidup yang terus-menerus mengandalkan karunia Allah. Hidup yang melayani tidak akan mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kalau kita tidak pernah membaca dan melakukan firman Tuhan, dan kalau kita menjauhkan diri dari komunitas yang Tuhan kasih. Karena itu biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita mempersembahkan hidup yang melayani kepada Tuhan. Hidup yang mempersembahkan tubuh sepenuhnya, hidup sepenuhnya kepada Tuhan, hidup yang berani tampil beda, dan hidup yang memberikan karunia untuk melayani. Kiranya dalam pertolongan Tuhan, dalam pertolongan Roh Kudus, dengan terus-menerus membaca merenungkan firman Tuhan, dan dengan terus-menerus menikmati komunitas yang Tuhan kasih, kita dimampukan, disanggupkan untuk memberikan diri kita menjalani hidup yang melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kebenaran firman yang Tuhan karuniakan kepada kami di sore hari ini. Tuhan, kami sadar kami lemah, kami terbatas. Sulit bagi kami untuk menjalani hidup yang melayani tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami memohon kepadamu,
di sore hari ini, kiranya Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Engkau jugalah yang boleh menolong kami mempersembahkan hidup yang melayani Engkau. Biarlah kiranya hidup kami boleh menjadi hidup yang terus-menerus dipersembahkan untuk Tuhan. Hidup yang berbeda dari dunia dan menjadi berkat bagi dunia. Hidup yang mempersembahkan karunia kami untuk melayani Tuhan dan membangun umat Tuhan di tengah-tengah dunia. Kiranya Tuhanlah yang memampukan kami, menolong untuk kami dapat menjalani kehidupan yang melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan sungguh boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah kiranya Engkau boleh terus-menerus menggemakan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengaplikasikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami memohon kepada-Mu. Amin. Silakan, ada tanya jawab. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan yang saat ini kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan yang telah dipilih. Apakah pertanyaannya mau dibacakan semua atau satu persatu, Kak? Satu persatu boleh. Oke. Nah, pertanyaan pertama, Shalom Kak, izin bertanya, apa yang harus dilakukan ketika kita merasa telah lelah dalam pelayanan? Oh, itu pertanyaannya. Oke. Ya, aku jawab ya. Kalau berbicara tentang lelah dalam pelayanan ini, saya nggak tahu ya kenapa. Maksudnya ada begitu banyak alasan, pastinya ada begitu banyak hal kenapa bisa lelah melayani. Dan apakah lelah dalam hal ini berbicara juga tentang masalah kebosanan gitu ya di dalam melayani, ataukah mungkin juga burnout gitu ya di dalam melayani. Nah, saya nggak tahu bagian yang mana. Tetapi teman-teman kalau berbicara tentang lelah melayani, berbicara tentang melayani, gitu ya, ada masa-masa, namanya juga kita manusia ya, ada masa-masa pasti kita mengalami kondisi-kondisi di mana kita mungkin dalam titik terendah, mungkin pergumulan-pergumulan hidup, entah mungkin pergumulan studi, perkuliahan, pergumulan keluarga, gitu ya, itu membuat kita mungkin mengalami kelelahan di dalam melayani. Sehingga pertanyaannya adalah kalau misalnya kita mengalami kelelahan dalam melayani, yang mungkin harus dicek, dievaluasi adalah bagaimana relasi kita dengan Allah. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, gitu ya, saya bacakan. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, Tuhan Yesus secara khusus berbicara tentang pokok anggur. Ya, kita tentu tahu akan ayat ini ya. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 dibilang bahwa akulah pokok anggur, ayatnya yang ke-5, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, nggak bisa dipungkiri bahwa ngomongin masalah kelelahan dalam pelayanan pasti atau mungkin terjadi. Namun pertanyaannya adalah ketika mengalami kelelahan tersebut, apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita di dalam pelayanan itu, atau sebelum mengalaminya bahkan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Seringkali ketika kita mengalami kelelahan, rasanya pengen mundur gitu kali ya, rasanya pengen menyerah, coba evaluasi, jangan-jangan sebenarnya relasi kita dengan Tuhan. Kalau bicara dengan relasi dengan Tuhan tuh berarti berbicara tentang bagaimana waktu-waktu yang kita sediakan untuk dengerin firman Tuhan, baca firman Tuhan,
Bagaimana waktu-waktu yang kita sediakan untuk berdoa kepada Tuhan? Jangan-jangan kita pelayanan sih, tapi waktu berdoa hanya waktu mau makan, gitu ya, waktu mau tidur, tetapi kita nggak punya waktu-waktu pribadi untuk recharge dengan Tuhan. Teman-teman, berbicara tentang relasi dengan Tuhan itu bicara tentang seringkali kita dengar istilah saat teduh, ya. Apa sih saat teduh? Saat teduh tentunya bukan teduh gitu ya. Teduh banget sampai dengan besok pagi teduh itu tidur gitu ya. Tapi saat teduh itu berbicara tentang masa-masa di mana kita di-recharge kembali. Kalau misalnya ngomongin handphone dipakai terus-menerus tanpa di-recharge itu pasti lowbat. Teman-teman, kehidupan kita untuk melayani kalau kita nggak di-recharge oleh Tuhan melalui firman, melalui waktu-waktu bersama berduaan saja dengan Tuhan, itu sudah pasti akan mengalami kelelahan. Karena itu, kalau bicara tentang ngalamin kelelahan, coba evaluasi bagaimana relasimu dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Ini yang pertama yang harus dicek. Tapi juga hal yang kedua, coba cek deh. Jangan-jangan ketika kita mengalami kelelahan, melayani, itu karena kita merasa diri kita hero-nya dalam pelayanan. Maksudnya gini, jangan-jangan karena kita ngerasa bahwa kalau nggak ada saya nggak beres nih. Kalau nggak ada saya semuanya kacau nih. Ya. Sehingga ketika itu terjadi, kita berusaha untuk jadi hero untuk segalanya. Dimintain tolong ini dikerjain, dimintain tolong ini dikerjain gitu ya, padahal kita udah capek banget. Nah, itu kita harus belajar berani untuk say no, berkata tidak, serahkan aja kalau emang itu bagiannya dia, ya udah kita serahkan. Selagi kita bisa bantu nggak apa-apa, bantu ya. Tapi kalau emang misalnya mungkin kita juga sudah kewalahan dengan kegiatan-kegiatan kita, ya percayakan saja pekerjaan itu atau pelayanan itu kepada PIC-nya masing-masing ya. Tentu dalam hal ini bukan berarti nggak boleh ngebantu, boleh. Tapi pertanyaannya adalah kondisimu sendiri seperti apa. Karena teman-teman kalau tadi ngomongin relasi dengan Tuhan, bicara tentang masalah kerohanian ataupun spiritualitas kita, maka yang kedua ini bicara tentang letih itu kan bukan cuma masalah, letih itu kan berbicara pastinya masalah capek fisik juga. Nah teman-teman, terlalu banyak mengerjakan, jangan-jangan itu juga membuat kita capek fisik dan itu yang membawa kita mengalami kelelahan. Jadi bukan hanya coba cek relasimu dengan Tuhan, tapi yang kedua coba cek. Jangan-jangan kita ini deep down in our heart gitu ya, jauh di lubuk hati kita, di dasar hati kita berusaha jadi hero. Maksudnya berusaha jadi hero ya tadi itu. Segala sesuatu kita kerjakan. Seolah-olah tanpa kita itu semua kacau. Seolah-olah hanya kitalah yang dibantu. Nah, itu yang harus berhati-hati. Karena itu coba cek dua hal ini, ya. Itu mungkin. Baik, terima kasih Kak Debbie. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Shalom Kak, izin bertanya, apakah menjadi pelayan Tuhan harus yang rajin ke gereja, ikut dalam dan aktif dalam persekutuan hidup kudus? Teman-teman berbicara tentang menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan, tadi kita udah lihat ya, prinsipnya jelas. Mari kita alami kemurahan Allah. Kasih karunia Allah itu dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar punya status Kristen saja, gitu ya. Karena banyak ya Kristen kapal selam gitu ya, yang timbulnya itu kalau misalnya Paskah, Natal gitu ya, kristal katanya Kristen Natal gitu ya. Tetapi bukan hanya Kristen yang sekedar Kristen, bukan hanya Kristen yang statusnya Kristen, tapi berbicara tentang Kristen itu berbicara tentang menjadi murid Kristus. Dan berbicara tentang murid Kristus ya tentu diawali dengan mengikuti Kristus. Alami, nikmati kasih karunia Allah yang menyelamatkan hidupmu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ikutlah menjadi muridnya. Itulah seharusnya yang menjadikan kita pelayan. Oke? Seorang pelayan itu, jadi gini teman-teman, kamu itu statusnya mahasiswa karena kamu belajar,
Atau, kamu itu mahasiswa karena kamu belajar, atau karena kamu belajar maka kamu jadi mahasiswa? Bingung ya? Gini deh, kalau misalnya ngelihat tukang teh botol di kantin misalnya ya, di kantin kalian, di kantin kampus dulunya lah ya, ada tukang teh botol pastinya ya. Nah, teman-teman, mereka datang ke kampus itu apakah karena mereka mahasiswa? Bukan ya. Mereka datang ke situ karena mereka mau jualan. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kalian sebagai mahasiswa? Kalian datang ke kampus itu karena kalian mahasiswa atau karena kalian mau jualan? Tentunya karena status kalian yang adalah mahasiswa. Status kalian sebagai mahasiswa membuat kalian harus belajar, harus datang ke kampus. Jadi bukan karena kamu ke kampus maka kamu disebut mahasiswa. Tapi karena kamu adalah mahasiswa, maka kamu ke kampus. Ya kan? Teman-teman, demikian juga dengan status pelayanan. Bukan karena kamu melakukan banyak pelayanan, maka kamu disebut pelayan. Tapi karena kamu adalah orang yang sudah mengalami kasih Kristus, statusnya adalah pelayan, maka kamu melayani. Beda. Ada orang-orang yang mungkin ngelakuin ini, ngelakuin itu, banyak pelayanan yang dikerjakan, tapi sebenarnya statusnya bukan pelayan. Tapi ada orang-orang yang meskipun mungkin nggak banyak yang dia lakukan, tetapi statusnya tetap pelayan. Kenapa? Ya itu tadi, karena sudah mengalami kasih karunia Allah. Jadi menjadi pelayan itu seharusnya adalah sesuatu yang kita lakukan karena status kita sebagai anak-anak Allah, karena status kita sebagai orang-orang yang sudah menikmati kemurahan Allah. Jadi jangan dibalik ya, bukan karena saya rajin ke gereja lah, maka saya melayani, bukan karena saya pengen melayani lah, maka saya ke gereja, enggak. Tapi karena saya sudah diselamatkan oleh Kristus, maka saya beri diri saya untuk melayani. Semoga paham ya. Jadi percaya, imani kasih karunia Allah di dalam Kristus, itulah yang membuat kita jadi pelayan. Bukan karena kita melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, bukan juga karena kita datang ke gereja sering gitu ya, itu yang buat kita jadi pelayan, tetapi karena kita sudah menikmati kasih karunia Allah dalam Kristus. Itulah yang menjadikan kita pelayan. Oke. Oke, tadi hal pertama, bagaimana bisa memiliki hidup yang melayani? Ya alami, nikmati kasih karunia Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih kepada Kak Debbie. Sekian sesi pertanyaan untuk ibadah kita kali ini. Terima kasih lagi kepada Kak Debbie yang telah menyampaikan firman yang begitu memberkati. Dari firman Tuhan yang telah disampaikan, aku menikmati bahwa dasar melayani ialah karena kita telah menerima kemurahan Allah. Hidup yang melayani berarti mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, terus mengalami perubahan hidup untuk Kristus, serta melayani seturut dengan karunia yang Tuhan berikan. Mengambil suatu pelayanan bukan untuk melengkapi kehidupan kita, namun hidup kita inilah yang harus selalu melayani Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, mari menyanyikan lagu Hidup yang Melayani. Mari menghayati setiap lirik dari lagu ini. Dulu tak kupahami artinya melayani, sebelum Yesus memanggilku dalam tugas mulianya. Saat ku jalani hidup yang melayani, membagikan kasih-Mu Yesus bagi yang mencari-Mu.
seperti murid-Mu, menjawab panggilan-Mu yang Yesus, kemanapun Kau pergi, walau akhirnya hanya jalan derita, tak kusayangkan nyawaku ikuti Engkau. Kepada Kak Bunga, aku persilahkan untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh bersyukur ya Allah buat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh pemaaf, panjang sabar kepada kami setiap umat-Mu ya Bapa. Kini kami datang Tuhan untuk menyerahkan segala apa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Dan kami bersyukur buat waktu ini yang Kau berikan kepada kami, ibadah yang boleh kami rasakan pada hari ini ya Bapak bersama teman-teman kami di PTK lain ya Bapak. Kami bersyukur buat waktu dan juga room ini ya Bapak yang Engkau sediakan ya Bapak. Saat ini kami Tuhan mau datang kepadamu ya Bapak, mau bersyukur ya Bapak untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami mau berdoa ya Bapak agar kiranya firman yang Engkau berikan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kami masing-masing ya Bapak, agar kami belajar untuk mau melayani-Mu ya Bapak dan boleh semakin mencintai Engkau ya Bapak melalui pemberitaan Injil yang telah disampaikan hamba-Mu Kak Debbie ya Bapak. Tuhan kami mau bersyukur juga buat Kak Debbie ya Bapak dan juga para pelayan-Mu di IRB hari ini. Kami mau berdoa Tuhan agar kiranya Engkau yang memberkati Kak Debbie ya Bapak untuk pelayanan Kak Debbie ke depannya, agar boleh menjadi berkat dimanapun Kak Debbie berada nantinya untuk melayani Bapak. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk keluarga Kak Debbie, kiranya Engkau yang berkati juga ya Bapak keluarganya, agar boleh Engkau yang berikan selalu kesehatan dan juga perlindungan yang daripadamu. Tuhan kami juga mau berdoa untuk jemaat yang hadir pada hari ini ya Bapak. Kami mau berdoa agar kiranya kami semua boleh memiliki hidup yang melayani-Mu, agar itu menjadi bentuk respon kami atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh mempersembahkan tubuh kami bagi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan kami saat ini mau datang kepadamu untuk rencana pembentukan tim khusus untuk merevisi anggaran dasar POPTK, di mana kondisinya Tuhan para pengurus sedang melakukan pensharingan. Kami mau berdoa Tuhan agar proses pensharingan ini agar dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana dan juga kehendak-Mu saja. Tuhan kami juga mau berdoa untuk setiap pengurus POPTK agar boleh semakin mengerti Tuhan arti makna pelayanan sesungguhnya, agar setiap pengurus POPTK boleh semakin berhikmat dalam mengerjakan pelayanannya, agar teman-teman kami yang melayani-Mu sebagai pengurus di POPTK boleh mengerti arti pelayanan sesungguhnya, agar tidak hanya mengerjakan proker-proker semata, tetapi juga boleh bertumbuh, saling mengasihi melalui pelayanan yang mereka kerjakan sebagai pengurus di POPTK. Tuhan, ajari teman-teman kami untuk semakin mengasihi-Mu melalui wadah pelayanan yang Engkau sediakan bagi teman-teman kami ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap persekutuan-persekutuan di seluruh kampus di kedinasan ya Tuhan,
agar kami semua boleh semangat dan juga rindu ya Tuhan untuk mau berelasi dengan Engkau melalui setiap persekutuan yang Engkau sediakan kepada kami, agar kami boleh semangat juga untuk mau melayani-Mu ya Bapa, dan mengerjakan pelayanan yang ada dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Tuhan, kami juga tidak lupa ya Bapa untuk berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa, di mana kondisinya bangsa ini banyak sekali pergumulan yang dihadapi ya Bapa, mulai dari pandemi COVID-19 dan juga kondisi perekonomian, bencana alam ya Tuhan. Tuhan, negara kami ini ya Bapa, kami hadir ya Bapa, anak-anak-Mu yang Engkau berikan ya Bapa untuk mendoakan bangsa kami ini ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa ini agar kiranya Engkau yang selalu berkati ya Bapa setiap pemimpin-pemimpin kami agar boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat ya Bapa untuk kemajuan bangsa kami ini ya Bapa. Dan kiranya Engkau berkati juga ya Bapa untuk kesehatan masyarakat Indonesia ya Bapa agar segera pulih dari COVID-19 ya Bapa, dan juga setiap proses vaksinasi ya Bapa agar itu menjadi wadah dari-Mu ya Bapa untuk kami boleh semakin pulih dari pandemi ini ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa untuk waktu-waktu yang Engkau sediakan bagi kami, untuk kami semakin mencintai Engkau ya Bapa. Tuhan, kiranya ke depannya pun kami boleh semakin terus rindu ya Bapa untuk berelasi dengan Engkau ya Bapa, baik melalui pelayanan-pelayanan yang Engkau berikan kepada kami, baik itu melalui persekutuan-persekutuan dan juga persekutuan dengan saudara-saudara seiman kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan juga ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan, kami mau serahkan setiap permohonan doa-doa kami ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang mendengarkannya dan mengabulkannya seturut dengan waktu dan juga rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melayani bukan sekedar menjadi singer atau pemusik di gereja. Arti melayani tidak hanya sebagai pengurus persekutuan Kristen, pemimpin ibadah, men-sharing firman, ataupun ketika kita tampil di depan begitu banyak jemaat. Arti melayani jauh lebih dalam daripada itu. Mengasihi sesama, berfokus dalam pendidikan maupun pekerjaan, lagu ini. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Kutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kutus kau berkorban bagiku. Ku akan tersiap tanpa Kutus kau tinggalkan ambisi,
nafsumu. Aku mempersilahkan Kak Debbie untuk menutup persekutuan ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak untuk persekutuan ibadah rutin bulanan yang Tuhan boleh sertai di dalam sore hari ini. Kami bersyukur dari awal, pertengahan, hingga pada akhir, Tuhan yang boleh memberkati, menyertai, dan juga memimpin jalannya keseluruhan ibadah. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang kami boleh nyanyikan, kiranya Tuhan boleh terus menolong kami juga menghayati dan menikmati setiap pujian tersebut. Kami bersyukur untuk setiap doa-doa yang kami naikkan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkaulah Allah yang menjawab seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh telah ditaburkan. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan kami hari ini. Kami menyerahkan diri kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya kasih karunia, penyertaan, pimpinan, dan perlindungan daripada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus boleh senantiasa menyertai dan memimpin langkah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Baik,